Hai, Amaroni di sini dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai jaminan kesehatan nasional. Tepat tanggal 1 Juli 2020 ya, pemerintah menaikkan iuran jaminan kesehatan nasional. Dan banyak pertanyaan yang muncul dengan adanya kenaikan ini. Kenapa kok pemerintah itu tega-teganya menaikkan iuran di saat pandemi COVID-19? Apa pemerintah itu tidak punya hati? Atau pemerintah itu sudah buta tuli dan tidak peduli dengan kondisi masyarakat? Itu pertanyaan yang sangat tajam dan menarik untuk dijawab. Jadi begini, saya tidak sedang berusaha untuk mewakili pemerintah, tapi mencoba untuk memberikan satu pendapat yang mungkin bisa memperlengkapi perspektif yang lain. Jadi selama ini perspektif atau sudut pandang orang di dalam menjawab pertanyaan tadi itu ya lebih banyak sinis dan mungkin mengecam. Saya akan coba memberikan perspektif yang lain supaya saudara-saudara yang menonton video ini mendapatkan sesuatu yang insight atau wawasan yang lain atau melihat dari sisi yang lain. Jadi begini, soal kenaikan ini sebenarnya sudah direncanakan sejak lama ya. Bahkan di dalam aturan pun itu iuran jaminan kesehatan nasional ini akan selalu dievaluasi begitu. Karena zaman terus berubah, ada inflasi ya, ada kenaikan upah ya, tentu di sektor kesehatan yang melayani orang sakit pun begitu ya. Bahan bakunya juga mungkin harganya berubah. Ya kalau pembayarannya sama setiap tahun ya, ini kan agak sulit juga gitu ya. Sedangkan BPJS itu menjadi satu-satunya lembaga yang ditunjuk negara untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional. Gitu ya. Tidak ada lembaga lain yang ditunjuk, hanya dia. Jadi di Indonesia ini apa istilahnya itu ya? Satu pembayar. Bahasa kerennya adalah single payer. Hanya satu pembayar. Kalau di negara-negara lain itu ada banyak pembayarnya. Tapi kalau di Indonesia itu single payer. Jadi mengarah ke satu pembayar dan itu adalah BPJS Kesehatan. Nah, kenapa ini naik? Ya mungkin memang sudah waktunya naik. Karena ada penyesuaian dengan kondisi-kondisi lingkungan. Ya. Baik itu di tarif pelayanan kesehatan maupun di yang lain. Nah, apakah ada alasan sehingga tarif ini atau iuran ini harus dinaikkan? Simpel sebenarnya. Ya karena defisit BPJS. Defisit itu kan ya kekurangan lah istilah yang lebih sederhana. Pendapatannya itu tidak sama dengan belanjanya. Itu belanjanya lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan yang dia peroleh. Pendapatannya dari mana dan dipakai untuk bayar apa saja ada di video-video saya sebelumnya. Jadi silakan tonton di sana saja. Intinya dia defisit. Dan defisit ini bukan baru terjadi sekarang. Sudah terjadi dari 2014, sejak dimulai 1 Januari itu, akhir tahun 2014 sudah defisit. 2015 defisit, 2016 defisit, 17, 18, 19, 2020 juga begitu. Adakah cara untuk tidak defisit? Ya caranya cuma dua saja kalau teorinya tadi, pendapatan sama belanja. Supaya tidak defisit ya naikkan pendapatan, turunkan belanja supaya dia lebih tinggi kan. Kalau ini pendapatan, ini belanja, berarti ini diturunkan, ini dinaikkan. Harus bisa diutak-atik di bagian pendapatan atau mengutak-atik di bagian belanja. Jadi sesimpel itu sebenarnya secara makro, tetapi masalahnya kalau sudah masuk ke detailnya itu ya, itu yang jadi rumit. Banyak orang bilang the devil
is apa ya, in details. Jadi kerumitan atau kesusahannya itu ketika sampai pada mengurai yang kecil-kecil. Secara makronya itu saja, utak-atik pendapatan atau ya utak-atik belanja lah. Kalau di pendapatan bagaimana caranya? Kalau belanjanya tetap, pendapatannya kita mau naikkan, ya salah satu cara untuk menaikkan pendapatan tadi adalah dengan menaikkan iuran. Jadi semua peserta yang tergabung di dalam skema JKN ini ya ditarik uang yang banyak. Jadi yang selama ini bayarnya hanya 25.000 ya, atau 60-an ribu atau 80-an ribu itu naik. Biar setoran ke kantong BPJS-nya itu jadi tinggi. Itu supaya pendapatannya jadi lebih bagus. Tapi adakah cara lain dalam kondisi yang belanja tetap? Asumsikanlah belanja tetap, tapi pendapatan ini bisa tetap naik di luar menaikkan biaya, menaikkan iuran. Ada, misalnya, tinggal minta di Presiden Jokowi untuk alokasikan dari APBN itu jangan lagi dalam angka puluhan triliun untuk BPJS. Minta Presiden Jokowi untuk alokasikan kalau perlu itu 200 triliun atau 300 triliun khusus untuk biayai BPJS. Untuk membantu supaya pendapatan BPJS-nya tinggi tanpa harus ini mengutak-atik, asumsikan belanjanya itu tetap. Nah, cuma di sini kan ada problem karena politik anggaran atau variabel yang lain. APBN kita itu berapa triliun sih? Nah, ambillah sekitar 400 atau 300 triliun lah gitu. Atau 500 triliun berarti sisa. Kalau APBN itu 4.000 triliun berarti ya kita ambil 500, sisanya 3.500 triliun. Nah, itu baru dipakai sektor lain. Sektor lain itu pakai yang 3.500-nya. Yang 500 triliunnya khusus untuk ini apa? BPJS saja supaya dia bisa menyelenggarakan jaminan untuk seluruh ini rakyat Indonesia. Bisa. Cuma di Senayan mau atau tidak. Presidennya mau atau tidak. Nah, soal mau dan tidak mau itu variabel politiknya banyak sekali. Ya. Itu dibahas di ini apa ya? Undang-undang tentang APBN. Berapa besar sih yang harus dialokasikan ke sana? Ada usulan dari pemerintah dengan Menteri Kesehatan terus dibahas bersama dengan DPR. Nah, kita tahu di DPR ini kan bukan hanya satu partai di sana, ada begitu banyak partai dengan ideologi yang berbeda-beda. Eksekutif atau presiden dengan segala stafnya juga mungkin punya ideologi yang berbeda-beda. Belum lagi sektor-sektor yang lain yang bilang, wah kalau 500 triliun kita setor ke BPJS, terus kami yang lain ini yang selama ini dapat, berarti dapatnya lebih sedikit loh. Rela tidak? Atau jangan-jangan tidak rela? Ya kalau tidak rela ya otomatis ya alokasi ke BPJS untuk menjamin kesehatan warganya itu ya pasti makin sedikit. Ya karena APBN kita terbatas, tidak ada yang namanya tidak terbatas itu. Selalu saja kalau yang namanya uang itu pasti sumber daya itu pasti terbatas. Nah, kecuali ini ya. Kecuali APBN kita itu banyak. Artinya tidak terbatas, yaitu terserah mau alokasikan berapa saja, ya, itu tidak masalah. Itu mau minta 1.000 triliun pun, BPJS minta 1.000 triliun pun, kalau APBN pendapatan negara kita bagus, itu tidak masalah. Kasih, berikan. Tidak usah tidak usah pelit-pelit gitu. Berikan saja. Tapi masalahnya pendapatan negara kita secara umum ini
terbatas. Kenapa? Mungkin pertanyaan lainnya, kenapa ini pendapatan negara itu terbatas? Ya, karena orang-orang di dalam negaranya tidak produktif. Hanya jadi konsumen semua. Tidak banyak orang yang memiliki kemampuan untuk menambahkan nilai tertentu, memproduksi barang tertentu. Ya beda. Ya akhirnya pendapatan kita dari pajak begitu-begitu saja. Hanya sebagian kecil orang yang bayar pajak. Pajak pun mungkin masih banyak yang sembunyi-sembunyi, tidak jujur dan segala macam. Ya kalau penghasilan dari yang bukan pajak ya begitulah, tidak terlalu banyak. Mungkin kontribusi terbesar ya dari cukai rokok, dari minyak dan gas, ya masih banyak lagi. Jadi intinya begini, kalau tidak mau iuran naik, ya marilah kita bekerja sama supaya pendapatan negara ini jadi naik gitu. Ketika pendapatan negaranya jadi naik, maka kita akan punya banyak uang untuk belanja gitu. Dan kita bisa berikan kepada siapa sih. Tapi kalau negara yang dipenuhi dengan kekacauan, orang-orang yang tidak produktif dan seterusnya, ya akan susah. Pendapatan negara ya begitu-begitu. Nah kalau uang yang terbatas, kita minta lagi sekian triliun untuk khusus kesehatan, ya pasti akan sektor-sektor yang lain itu menangis. Nah kalau sudah menangis kan tahu sendiri, di sana pasti ada politik anggaran dan seterusnya. Nah itu cara pertama. Mau tingkatkan pendapatan, sementara belanjanya tidak perlu diutak-atik. Terus cara yang lain apa? Anggaplah belanja tetap, pendapatan yang mau ditingkatkan. Ya tinggal berhutang saja atau kita pergi bekerja sama dengan kaum filantropis yang suka membagikan uangnya, membantu orang-orang miskin. Mungkin kita bisa bikin proposal ke sana untuk dia setiap kali dia mau membantu orang, nah bantulah di Indonesia. Atau kita berhutang kemana supaya hutang terus, ya nanti kita akan bayar juga, tapi mungkin yang cicilan yang lebih ringan. Bisa juga, jadi khusus untuk kesehatan yang kita berhutang. Ada negatifnya tidak dari sini? Ada. Ya bagaimanapun juga kalau kita dibantu ya pasti adalah, tidak ada yang gratis di dunia ini, pasti ada kepentingan lain. Bahkan hutang pun itu ada konsekuensi negatif yang lain. Jadi selalu ada sisi positif negatifnya dari masing-masing pilihan. Ya kalau dua ini ya tidak jadi ya sudah tadi naikkan iuran JKN. Jadi kita sudah punya 3 iuran JKN yang dipilih sekarang oleh pemerintah, atau menambah alokasi dari APBN. Tapi konsekuensinya kita harus cari, atau hidup ini harus produktif supaya pendapatan negara jadi lebih baik. Ya atau kita mengharapkan bantuan orang. Itu tanpa mengutak-atik belanja ya. Belanja itu stabil, hanya tidak bisa ditekan. Supaya ini sisi pendapatannya naik, belanjanya ya tetap stabil. Tapi bisa juga ada cara lain. Cara lainnya itu ya dengan membuat pengetatan sehingga belanja ini tidak terlalu banyak. Caranya apa? Artinya kalau pilihan-pilihan, misalnya kenaikan iuran kita tolak, APBN juga kita tidak mau alokasikan lebih banyak, kita juga tidak mau berhutang, kita juga tidak membuat proposal kepada kaum filantropis yang suka membantu orang-orang susah. Kita mau bertahan dengan kondisi yang sekarang, ya berarti kita main dengan belanja, mengutak-atik supaya belanja ini jangan terlalu banyak. Istilahnya efisiensi lah.
Ya caranya bagaimana? Ya caranya kurangi paket manfaat. Jadi orang bayar dengan tetap 25.000 lebih, atau dengan 60.000, atau dengan 80.000. Tapi manfaat yang didapat tidak seperti dulu lagi. Ini zaman yang sekarang ini kan manfaatnya komprehensif atau keseluruhan. Jadi itu bisa dari A sampai Z. Kalau kita mau tekan ini belanja atau pengeluaran tadi ya, kita ubah saja paket manfaat. Jadi ada layanan-layanan tertentu yang tidak ditanggung. Dengan bayaran iuran yang sedikit, ya hanya menanggung beberapa layanan tertentu. Sisanya bayar sendiri. Yang ringan-ringan mungkin bayar sendiri. Atau setelah melayani 5 atau 6 kali, maka yang ke-7 ke-8 ya bayar sendiri. Karena ya kalau mau ditagih ke BPJS kan, BPJS uangnya tidak banyak. Nah, apa pilihan seperti itu yang mau diambil? Kita kurangi paket manfaat. Jadi kalau dulu misalnya cuci darah itu ditanggung sepenuhnya, mau cuci sampai 100 kali pun semua ditanggung. Kita ganti, kurangi paket manfaatnya, cuci hanya 10 kali, ke 11, ke 12, 13 dan seterusnya itu bayar sendiri. Ya supaya bisa menjaga keseimbangan, supaya bisa tekan pengeluaran gitu ya, pengeluarannya BPJS, tekan belanjanya BPJS. Apakah ada cara lain lagi? Ya, sebelum bicara cara lain, masih ada. Kalau kita tekan paket manfaat tadi, atau dikurangi paket manfaat, pasti orang akan protes lagi kan. Ini kok dulu kita bisa tanggung, ini kenapa sekarang BPJS tidak menanggung lagi? Ada apa ini? Pemerintah jahat dan segala macam. Ya, memang kebijakan itu tidak bisa memuaskan semua orang. Aduh, repot. Setiap kebijakan pasti ada sisi positif negatif. Masih ada cara lain tidak supaya ya di saat pendapatan tetap seperti ini tapi kurangi belanja atau efisiensi lah, penghematan betul-betul ada ya, mencoba menghilangkan itu fraud itu istilah apa ya? Bahasa Inggris, bahasa Indonesianya curang. Ini sebenarnya pidana, ini pelanggaran hukum. Jadi ada banyak yang curang-curang, bisa curang dari pesertanya, bisa curang dari fasilitas kesehatannya, bisa juga curang dari BPJS-nya. Jadi fraud itu bisa terjadi di setiap sisi gitu. Misalnya peserta itu kartu atas nama dia tapi dia pakai untuk menjamin keluarganya. Nah itu kan fraud, curang. Nah mungkin dia memanfaatkan kelemahan yang ada di sistem di rumah sakit. Rumah sakit atau puskesmas bisa curang. Misalnya dia malas bekerja dan lebih banyak merujuk saja. Datang ya, lihat-lihat sedikit, mungkin daripada urus ini pasien bikin habis duit, mendingan saya aja rujuk saja misalnya. Itu juga sebuah kecurangan. Banyak terjadi kecurangan di tingkat pelayanan primer juga. Kalau di rumah sakit bagaimana? Yang paling terkenal itu upcoding. Jadi kadang-kadang yang ditagihkan atau yang diklaim itu adalah kode-kode diagnosa penyakit yang nilainya besar, sedangkan yang kecil-kecil itu dianggap nanti dapatnya sedikit. Orang sakit diare tapi di klaimnya itu diare dengan komplikasi berat, padahal seharusnya itu diare yang ringan misalnya, tapi ditulis untuk diklaimnya itu komplikasi berat. Ini banyak cerita sebenarnya tentang fraud atau kecurangan di rumah sakit, di puskesmas ya.
Atau mungkin bisa juga di BPJS-nya juga bisa ada kecurangan-kecurangan ya. Ya meloloskan klaim-klaim tertentu, yang lain tidak gitu. Ini secara teori kecurangan-kecurangan yang bisa terjadi ya, bisa terjadi dalam proses penyelenggaraan jaminan kesehatan. Dan kalau kecurangan-kecurangan ini bisa diatasi, sebenarnya itu bisa mengurangi pengeluaran. Tapi kalau kalau kecurangan ini mau diatasi, biasanya mengganggu zona nyaman yang selama ini biasa menyeleweng, ya, sudah terbiasa dapat uang banyak, ya tiba-tiba harus dicegah seperti itu, biasanya mengganggu zona nyaman. Dan itu sangat-sangat sangat-sangat apa ya, membuat orang sakit hati gitu. Dan banyak orang bisa jadi akan mogok pelayanan atau memandang yang lainnya itu, datang pasien apa, pasien DKN, aduh klaimnya susah dan segala macam, pokoknya banyak hal. Jadi coba saudara yang menonton video ini, pilihan kebijakan mana saja yang diambil itu tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Hari ini yang diambil adalah naiknya iuran. Yang berteriak itu adalah mereka-mereka yang membayar iuran secara mandiri. Kalau pilihan ini tidak diambil, misalnya memilih untuk menaikkan dari alokasi dari APBN, maka yang teriak itu pasti sektor-sektor yang lain di luar kesehatan. Kok nanti alokasi ke saya jadi menurun. Kalau dua pilihan itu tidak diambil, pilihan yang itu berhutang atau misalnya kita menyiapkan proposal meminta dana dari kaum filantropis atau penyumbang dana, donor dana terbesar, berarti kita ini sudah mulai, bahkan banyak orang yang sangat nasionalis dan sangat pribumi itu akan, kita sudah mulai dikuasai asing, antek asing, asing dan segala macam. Jika pilihannya misalnya mengontrol dari sisi belanja, maka yang teriak adalah yang kesehatan ya, tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan ya, terlalu ketat atau terlalu apa gitu, akhirnya tidak ada lagi otonomi profesi, banyak hal, belum lagi pidana dan segala macam, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Atau kurangi paket manfaat. Yang teriak juga adalah yang masyarakat yang selama ini sudah enjoy tidak membayar, dia kurangi paket manfaat dan harus tambah atau membayar sendiri untuk beberapa layanan. Ini pasti akan teriak juga. Jadi mau ambil yang mana? Atau adakah cara lain supaya ada keseimbangan antara pendapatan sama belanja? Ya, BPJS. Mau kurangi gaji pegawai BPJS yang katanya atau terindikasi ini berat 100 juta itu. Saya memang belum meneliti secara mendalam tentang hal. Tapi kalau itu dikurangi juga, pasti mereka akan teriak juga karena mereka sudah, ya mereka bahkan berasal dari sesuatu perusahaan yang perseroan terbatas, PT Askes dulu. Jadi mungkin di dalam BPJS sendiri ya, si budaya organisasi PT-nya ya mungkin masih kental. Ya mereka penyelenggara juga tentu punya preferensi tersendiri. Jadi pilihan manapun itu pasti akan ada yang teriak. Percaya saja. Hanya ya mau menyelamatkan siapa. Sekian dulu dari saya. Kalau masih ada cara lain untuk membuat pendapatan dan belanja BPJS itu bisa seimbang, paling tidak bisa seimbang, atau membuat pendapatan BPJS itu lebih tinggi daripada pengeluaran atau belanjanya, tolong komen di bawah. Saya ingin tahu pendapat netizen yang paling kritis. Terima kasih. Saya tunggu ya.
Sampai jumpa di video berikut, Mas.